Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkannya dalam masalah agama. Santri-santriku, ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita sekarang akan lanjut pada pembahasan nazam atau syair bait baikuniyah yang ke-8 yang berbunyi, wal musnadul muttasilul isnadu min rawihi hattal mustafa walam yabin. Nah, kita akan membahas tentang hadis musnad. Apa yang dimaksud dengan hadis musnad? Di sini disebutkan definisinya, wal musnadul muttasilul isnadu min. Dan hadis musnad, wal musnadu al muttasilu yang bersambung, al isnadi ya. Al muttasilul isnadu yang bersambung sanadnya, min dari rawihi dari perawinya, hattal mustafa sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al mustafa, walam yabin dan tidak terputus. Jadi apabila ada hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis tersebut disebut dengan hadis musnad. Dan ini kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, di bait-bait sebelumnya, tentang hadis yang hanya bersambung kepada sahabat sampai kepada sahabat Nabi disebutnya hadis mauquf. Hadis yang hanya bersambung sampai kepada tabi'in disebutnya hadis maqtu. Disebutkan di dalam bait yang ke-7, wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Nah, dan yang dinisbatkan kepada Nabi SAW disebut dengan hadis marfu, wa ma litabi'an huwal maqtu, dan hadis yang dinisbatkan kepada tabi'in disebut hadis maqtu. Yang kepada sahabat maka disebut dengan hadis mauquf. Dan maka hadis musnad, setiap hadis musnad itu adalah hadis marfu'. Tapi tidak semua hadis marfu itu adalah hadis musnad, karena bisa jadi seseorang menisbatkan hadis tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa bersambungnya sanad. Nah, ini harus dipahami. Maka disebutkan di sini ai annal isnada al muttasila bi ghairi inqita'in, yaitu sesungguhnya sanad yang bersambung bi ghairi inqita'in tanpa terputus. Nah, ketika rentetan perawi itu bersambung tanpa terputus, maka disebutkan huwa al-musnadu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan hadis itu musnad, disandarkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qauluhu walam yabin, maka perkataan penulis kitab ini yaitu Syekh Al-Baiquni di dalam nazam baikuniyahnya disebutkan walam yabin, maksudnya adalah lam yanqati, tidak terputus. Maka di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, yaitu al-musnid, al-musnad, al-isnad, al-musnadu ilaihi, al-musnidu ilaihi. Nah, kita perbesar ya supaya antum dan antuna bisa melihat tanda bacanya. Al-musnidu, al-musnadu, al-isnadu, al-musnadu ilaihi. Nah, maka disebutkan di sini al-musnidu, musnid di sini adalah bikasrin nun, dengan dikasrohkannya huruf nun. Musnidun, musnid, nunnya dikasrohkan. Yaitu apa? Huwa ar-rawi, yaitu dia adalah perawi. Nah, ini istilah-istilah ulama dalam ilmu hadis.
Sedangkan al-musnadu ya, bi fathin nun, difathahkan huruf nunnya, yaitu apa? Huwa an-nas, yaitu apa? Teks hadisnya. Jadi al-musnidu yang menyandarkan hadis itu kepada perawi berikutnya yang di atasnya. Apa yang disandarkan itu al-musnad. Al-musnad itu adalah teks hadisnya. Al-isnad wa huwa as-sanad ay silsilatur ruwati. Sedangkan yang dimaksud dengan al-isnad yaitu wa huwa as-sanad, yaitu sanadnya sendiri, yaitu apa? As-silsilatur ruwati, yaitu rentetan para perawi. Jadi rentetan para perawi disebut dengan al-isnad atau as-sanad. Sedangkan masing-masing tiap perawinya disebut dengan al-musnid. Dan hadis yang diriwayatkan oleh masing-masing setiap perawi di tiap rentetan jalur sanad tersebut disebut dengan al-musnad. Semoga dipahami insyaallah. Yang berikutnya al-musnadu ilaihi. Al-musnadu ilaihi itu adalah orang yang dimana hadis tersebut disandarkan kepadanya, yaitu fahuwa man yarwi anhu, yaitu orang ya. Fahuwa man yurwa anhu, bukan man yarwi anhu ya. Fahuwa man yarwi anhu boleh. Fahuwa man yarwi anhu maksudnya ya. Man yarwi anhu yaitu orang yang dia diambil periwayatan darinya, seseorang yang dia meriwayatkan periwayatan darinya. Ya, bagusnya man yurwa anhu dibacanya. Fahuwa man yurwa anhu yaitu orang yang diambil periwayatan darinya. Kaqauli seperti perkataan haddatsani fulanun, berkata kepadaku fulanun. Nah, fulan di sini ini adalah yang diambil periwayatannya. Maka fulan di sini ini adalah musnad ilaih. Maka Nabi SAW juga musnad ilaih karena Nabi SAW memberikan periwayatan kepada sahabat dan sahabat mengambil periwayatan dari Nabi SAW. Nah, ini faidah-faidah mustalahat atau faidah istilahiyah dalam ilmu hadis. Semoga antum dan antuna bisa memahami, dan insyaallah pertemuan kita kali ini hanya membahas satu bait saja, yaitu bait yang ke-8, dan tentunya ana harapkan antum dan antuna menghafalkan syair-syair ini sebagai bekal untuk antum dan antuna dalam memahami ilmu hadis dan memahami hadis Nabi SAW. Cukup itu saja yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Tentunya apabila ada yang salah itu dari diri Bapak pribadi, yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang belum dipahami, jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan baik kepada Bapak ataupun kepada ustadzah yang mengajar antuna. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.